Hello FGF Surabaya, Happy Sunday. Hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat spesial buat kita semuanya. Dia bukan orang asing lagi, dia seorang gembala sidang dari Jakarta Praise Community Church. Beliau banyak mementor orang-orang hamba-hamba Tuhan, termasuk kami sendiri di tempat ini. Banyak hal saya belajar dari beliau, terutama mengenai kepemimpinan dan pernikahan. Tidak jarang ketika saya menghadapi pergumulan masalah, beliau adalah salah seorang yang saya akan hubungi. Mari tanpa buang waktu lagi, let's welcome together with me Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor of Jakarta Praise Community Church. Salam damai sejahtera untuk kalian semua teman-teman di AFGF Surabaya. Bagaimana kabarnya? Ini adalah perjumpaan kita yang kedua kalinya secara online selama musim pandemi ini. Meskipun pandemi ini belum juga berakhir, tapi kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang dan tanda-tanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih saya tentunya kepada Pastor Raymond dan Carmen dan Pastor Bobby dan Mary, Teddy dan Felix dan semua kalian yang menjadi bagian dari tim pengembalaan yang ada di AFGF Surabaya. Untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat membagikan firman Tuhan di online service kalian di hari ini. Tema yang diberikan kepada saya oleh Pastor Raymond adalah follow. Ya, tema yang sama dengan tema besar JPCC di tahun 2021 ini dan tema yang sangat menarik tentunya. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New Living Translation dikatakan, khususnya ayat yang ke-6, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Jadi buat kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berhenti sampai di situ saja, tetapi kita perlu untuk terus mengikuti Dia sehingga kita dapat berakar dan dibangun di atas Dia, bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum saya meneruskan, mari kita menghampiri Tuhan lebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penebusan yang Kau lakukan buat kami di atas kayu salib sehingga kami yang percaya dapat memperoleh pengampunan dosa dan dapat mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami, meskipun seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau baik ya Tuhan, dan kebaikan-Mu itu yang akan terus berlaku dalam hidup kami. Hati dan pikiran kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biar hari ini bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami. Transformasi terjadi. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Mari kita mulai dari kitab Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-8, maksud saya, ayat yang ke-31 sampai 35. Markus 8 ayat 31 sampai 35. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Dalam terjemahan Alkitab dalam The Message Bible, dalam bahasa Inggris, khususnya ayat 34, dikatakan, "Don't run from suffering, embrace it. Follow me and I will show you how." Kalimat-kalimat Yesus ini yang saya sering sebut dengan the hard truth. Kebenaran yang perlu diberitakan sekalipun itu sulit untuk diterima. Dalam hal ini Petrus yang tidak dapat begitu saja menerima ketika Yesus menjelaskan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian dia akan dibunuh. Petrus tidak dapat begitu saja menerima apa yang Yesus katakan. Mana mungkinlah itu semua terjadi kepada seorang Mesias, pikirnya. Ya, Petrus mungkin juga berpikir bahwa Yesus lagi ngelantur dan harus diperingatkan. Seorang juru selamat kok pikirannya jelek seperti itu. Yesus kok tumben ngomongnya seperti itu. Bisa jadi pemikiran yang seperti itu yang menyebabkan seorang Petrus berani menarik Yesus ke samping, bahkan Petrus menegur Yesus. Namun sebaliknya Petrus yang marah dimarahi oleh Yesus karena Yesus tahu pemikiran itu bukan berasal dari Petrus tetapi datangnya dari si jahat yang selalu memikirkan kepentingan sendiri dan bukan memikirkan kepentingannya Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan another hard truth, ya, suatu kebenaran yang sulit diterima lagi, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau menurut ukuran dunia atau di marketplace, Yesus bukanlah seorang salesman yang baik. Dia terlalu straightforward, ya. Yesus terlalu jujur, terlalu terus terang, apa adanya. Yesus tidak menyembunyikan apa-apa. Biasanya seorang salesman akan mengatakan yang enak-enak saja di depan. Tetapi yang tidak enak tidak ditekankan atau malah jarang dikemukakan. Atau tidak dikatakan bahkan. Yang penting produknya atau produk yang dia tawarkan dibeli orang. Tetapi Yesus tidak mau menjebak siapapun juga. Yesus jujur, ya, dia berterus terang. Dia kudus, artinya dia transparan. Ya, apa adanya. Dari sejak awal sebenarnya Yesus sudah memperingatkan kalau mau mengikut dia, pertama harus berani menyangkal diri sendiri, artinya tidak mementingkan kepentingannya sendiri, atau meletakkan egonya di samping. Ya. Dan yang kedua, kemudian harus memikul salibnya dan mengikuti dia. Salib pada saat itu tidak mempunyai apa-apa kecuali kematian yang menyiksa. Di zaman itu banyak orang yang menggunakan salib, atau di zaman sekarang ini maksud saya, banyak orang yang menggunakan salib sebagai sebuah aksesoris. Ya, salib melambangkan kekristenan. Namun pada zaman Yesus, salib merupakan sebuah hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa Romawi kepada para penjahat. Mereka harus memikul salib mereka sendiri menuju tempat di mana mereka akan digantung. Dan selama dalam perjalanan mereka disiksa, dicambuk, dan mereka begitu menderita. Dan juga mereka akan disaksikan oleh banyak orang di sepanjang jalan. Mereka direndahkan, mereka dihina, mereka diejek, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikut dia, tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus berani menanggung penderitaan, dan berani mati terhadap dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 13 katakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kehidupan dalam Kristus justru dimulai pada saat kita mati terhadap dosa. Semakin jauh hidup kita dari salib, semakin dosa mendapat tempat dan merajalela dalam kehidupan kita. Jadi dari awal Yesus sudah memperingatkan akan adanya penderitaan yang akan dihadapi, sehingga semua orang yang mengikut Dia tidak perlu kaget, tidak perlu panik ketika penderitaan datang. Bahkan Dia memperingatkan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri. Banyak orang yang percaya kepada Yesus pada zaman ini kaget pada saat mereka bertemu dengan penderitaan. Ada juga yang mengira bahwa pasti ada yang salah dengan mereka kalau mereka menderita, atau mereka merasa bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Mereka bertanya-tanya biasanya, mengapa ini semua terjadi? Salah apa mereka sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada diri mereka? Dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya cara pandang kita tentang penderitaan harus dirubah. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah bertemu dengan penderitaan. Saya tidak heran ketika bayi lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis. Bayangkan, sang bayi yang selama ini berada aman dalam rahim ibunya, terlindungi dan mendapatkan makanan setiap waktu. Namun begitu dia dilahirkan, dia harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Tiba-tiba ada banyak tangan yang kasar yang menyentuhnya. Ada terang yang menyilaukan matanya. Dia merasa kedinginan, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan pada saat dia berada dalam kandungan ibunya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dia menangis. Pernikahan pun tidak luput dari masalah dan penderitaan. Banyak orang menikah dengan membawa harapan palsu, seakan-akan mereka akan hidup penuh dengan kebahagiaan, hidup senang untuk selama-lamanya. Padahal Alkitab sudah memperingatkan. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi kalau kamu memutuskan untuk menikah, hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa orang yang sudah menikah akan mendapat lebih banyak masalah dalam hidupnya. Jadi maksud nasihat saya itu supaya terhindar masalah yang seperti itu. Saya senang karena Alkitab kita bicara apa adanya, tidak menutup-nutupi bahwa orang yang menikah akan menemukan banyak masalah dalam hidupnya. Sayangnya banyak orang yang ikut Yesus tetapi malas, bahkan tidak mau membaca Alkitab mereka. Jadi mereka tidak tahu peringatan-peringatan yang sudah diberitakan sebelumnya. Belum lagi ditambah dengan jarangnya tema tentang penderitaan yang dikhotbahkan di gereja. Karena memang bukanlah suatu tema yang menarik. Ya, tidak seperti tema lainnya, seperti tema berkat, atau hidup dalam kelimpahan, atau tema tentang kasih yang tanpa syarat, dan lain sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang ikut Tuhan berpikir jadi orang Kristen itu enak, bebas dari penderitaan. Tetapi bukanlah demikian. Nah, banyak orang zaman sekarang ini mereka ikut Yesus karena mau mencari berkatnya saja. Mereka ikut Yesus karena ingin mendapatkan kenyamanan. Bukan ikut karena mereka mempunyai keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi pertanyaannya adalah, are we living our Christian life out of conviction or out of convenience? Apakah kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen karena keyakinan atau karena kenyamanan? Kalau kita menjalaninya berdasarkan keyakinan, maka keyakinan kita akan menjadi semakin bertambah kuat pada saat kita berada dalam tekanan. Sedangkan kalau kita menjalaninya karena mencari kenyamanan, mencari berkat saja, maka kenyamanan kita akan segera hilang pada saat kita bertemu dengan tekanan. Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini kamu pasti menderita, dia katakan. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita dapat menenangkan hati, tidak perlu panik kalau kita bertemu dengan penderitaan. Karena apa? Karena bukan hanya kita saja yang mengalaminya,
tetapi dialami oleh semua orang yang mengikut Yesus. Kata kuatkanlah hatimu lebih tepat diterjemahkan seperti yang tertulis dalam bahasa Inggris, yaitu be of good cheer atau bersenanglah atau bergembiralah. Ya, karena aku sudah mengalahkan dunia. Artinya, kalau kita tetap ikut Yesus, maka kita pun akan dapat mengatasi penderitaan tersebut. Tentunya yang dimaksud di sini bukan penderitaan yang diterima karena kesalahan atau kebodohan kita sendiri, tetapi penderitaan yang dialami karena kita mengikuti Yesus. Sebab nilai-nilai yang Yesus ajarkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat beberapa contoh dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Yesus katakan seperti ini, masuklah melalui pintu yang sempit sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar dan banyak orang yang melaluinya. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Pada saat orang dunia ini memilih masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang lebih luas, yang lebih nyaman, Yesus justru menyuruh kita masuk melalui pintu yang sukar, jalan yang lebih sempit, karena itulah yang menuju kepada kehidupan. Kita tidak direkomend untuk memilih jalan yang mudah, tetapi disuruh memilih jalan yang lebih sukar. Kita lihat bagaimana apa yang Yesus ajarkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Kemudian contoh lagi dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39 sampai 44. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Karena kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita lihat di sini bahwa tidak ada yang mudah yang Yesus ajarkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak mudah yang Yesus ajarkan. Contohnya seperti kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Menggunakan kekuasaan yang kita punya atau power yang kita punya justru untuk melayani orang lain. Bukan untuk memerintah. Mengambil sikap merendah pada saat daging kita ingin menyombongkan diri atau ingin membanggakan diri dan lain sebagainya. Itu sebabnya sebagai orang percaya Yesus kita tidak dapat hidup hanya berdasarkan kenyamanan saja. Tetapi kita harus hidup berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu artinya tidak ada yang dapat mengubah pendirian kita. Teguh berpegang pada janji dan firman yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang dicontohkan oleh Alkitab kepada orang yang bernama Abraham. Dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan bahwa keyakinan Abraham justru semakin bertambah kuat pada saat dia sadar bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dan usianya sudah lanjut, serta rahim Sarah istrinya telah tertutup. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Abraham kalau dia mengikut Tuhan hanya karena kenyamanan. Pasti dia sudah menyerah. Nah, berikut ini saya ingin menyampaikan 4 hal yang seharusnya menjadi keyakinan kita dalam hubungan kita kepada Tuhan. Yang pertama, keyakinan akan kasih-Nya yang tanpa syarat. Kasih Tuhan itu kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang memulihkan.
Kasih yang berani berkorban, kasih yang tidak menghakimi, dan kasih yang menebus kita dari kesalahan dan dosa. Gambaran tentang kasih Bapa ini antara lain Yesus berikan dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang. Bagaimana bapaknya berlari mendapatkan anaknya yang sudah pergi meninggalkan dia, dan bapaknya tidak memperdulikan kondisi anaknya pada saat itu. Pada saat anaknya kembali kepadanya, dan langsung bapaknya menerima dan mengembalikan status dan haknya sebagai seorang anak. Yang kedua, keyakinan bahwa Tuhan mempunyai tujuan hidup untuk kita. Kita tidak hidup untuk sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah mempunyai rencana untuk hidup kita. Rencana yang Tuhan sudah siapkan bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Yang ketiga, keyakinan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk pencapaian, untuk achievement, dan juga untuk fulfillment atau kepenuhan hidup. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi dan untuk menaklukkannya. Tuhan juga mau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya, sehingga kita hidup secara penuh dan mati dalam keadaan kosong. We live our life to the fullest and we die empty. Yang keempat, keyakinan bahwa Tuhan percaya kepada kita. Tuhan percaya kepada kita lebih daripada kita percaya pada diri kita sendiri. Dari sejak awal penciptaan, sudah kita saksikan bagaimana Tuhan sendiri begitu percaya kepada manusia ciptaannya yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mempercayakan Taman Eden yang Dia ciptakan kepada Adam untuk diusahakan dan dipelihara. Tuhan juga tidak turut campur ketika Tuhan meminta Adam untuk menamai semua binatang yang Dia ciptakan. Dalam hidup ini, kita memerlukan orang-orang yang percaya kepada kita, sehingga kita dapat mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam kita. Orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita ikut Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia sanggup menepati apa yang Dia sudah janjikan, dan bahwa Dia sudah menang atas maut, maka kita dapat bergembira ketika kita bertemu dengan penderitaan. Pertama, karena memang Yesus sudah memberitahukan kepada kita. Yang kedua, penderitaan yang kita hadapi merupakan kesempatan untuk menunjukkan siapa yang berada di dalam kita. Kesempatan juga untuk kita memperlihatkan atau mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya itu saja, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-20-24. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sampai di sini dulu. Kita bahkan disuruh menganggap penderitaan yang datang akibat kita berbuat kebaikan itu sebagai sebuah kasih karunia. Karena kita dipanggil untuk dapat mengikuti teladan yang sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Kemudian ayat 22 katakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus yang menulis surat ini menyaksikan sendiri bagaimana ketika dicaci maki, Yesus tidak membalas. Ketika mengalami penderitaan yang luar biasa, Yesus tidak mengancam untuk membalas. Namun Yesus justru berserah, menyerahkan kepada kehendak Bapanya. Karena Dia tahu bahwa Dia diutus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Penderitaan membawa Yesus untuk berserah kepada Bapanya. Suffering brings you to a place of surrender. Kita memang tidak dapat menghindar dari penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dikalahkan.
Pada saat kita berhadapan dengan penderitaan, semua orang yang mengenal kita akan melihat bagaimana kita merespon terhadap penderitaan tersebut. Apakah respons kita sama dengan mereka yang tidak beriman kepada Yesus? Atau respons kita berbeda? Sebab respons kita yang percaya Yesus terhadap penderitaan menggambarkan besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi penderitaan menggambarkan kepada siapa kita meletakkan iman dan pengharapan kita. Siapa sumber kekuatan kita sebenarnya. Dan siapa yang menyertai kita. Dan selama kita berada dalam Yesus dan memegang firman-Nya, maka kita dapat menang dan melewati semua penderitaan dan kesulitan yang menghadang. Sebab kita mempunyai keuntungan atau advantage. Apa keuntungan yang kita punya? Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, seperti ini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah keuntungan kita. Karena untuk kita yang mengikut Yesus, mata hati kita ini kemudian menjadi terang. Karena apa? Karena terang hidup itu ada di dalam kita. Ingat apa Yesus katakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Artinya, kalau mata hati kita baik, maka kita tetap dapat melihat terang meskipun kita berada di dalam kegelapan. Seperti penderitaan atau krisis dan lain sebagainya. Tetapi jika mata hati kita jahat, maka kegelapan yang kita temui akan menjadi semakin gelap. Mata hati yang baik, itulah keuntungan yang kita punya. Kita dapatkan kalau terang Tuhan itu ada dalam hati kita. Jadi sebagai orang percaya, seharusnya kita tetap dapat melihat yang baik meskipun keadaan di sekitar kita tidak baik. Kalau mata hati kita terang, meskipun kita sedang menderita, kita tetap dapat melihat hal-hal yang baik yang terjadi kepada kita atau hal-hal yang baik yang terjadi di sekitar kita. Dan itulah yang sebenarnya memberikan keuntungan, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan, untuk tidak menyerah, karena kita melihat dengan jelas penyertaan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita. Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Meskipun Daud berjalan dalam kegelapan, dia tetap dapat melihat penyertaan Tuhan. Dan demikianlah seharusnya dengan kita. Kalau mata hati kita terang karena ada Yesus dalam hati kita. Dan itulah yang membedakan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya. Itulah yang membedakan orang-orang yang hidup berdasarkan keyakinan dan orang-orang yang hidup berdasarkan kenyamanan. Dan itulah juga yang menutup sharing saya hari ini. AFCF Surabaya, saya berdoa dan berharap pada saat kalian terus mengikuti Yesus, kalian semua bukan hanya diberkati tetapi juga diperlengkapi untuk terus dibangun di atas Dia, berakar, bertumbuh dan berbuah lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Thank you Pastor Jeffrey Rahmat akan firman Tuhan yang sudah dibagikan yang sungguh menguatkan kita semua. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita akhiri kebaktian ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar sesuatu dari firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Jeffrey Rahmat. Kami berdoa Tuhan untuk keluarganya, untuk Ibu Angela beserta ketiga anaknya Tuhan. Juga untuk gereja yang dikembalakan Tuhan di JPCC. Kami berdoa biarlah kekuatan-Mu selalu ada Tuhan menyertai sehingga mereka terus bisa memberikan dampak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you, happy Sunday and see you in your eye care. Thank you Pastor Jeffrey Rahmat untuk pelayanannya hari ini.
terima kasih juga untuk semua volunteer yang terlibat dalam pelayanannya di Sunday Service, maupun yang juga melayani pada ibadah kids, ibadah youth, pada setiap event-event Zoom yang diadakan oleh gereja kita, selalu akan ada volunteer yang terlibat di belakang layar. Pada kesempatan ini, kami ingin mengapresiasi, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh volunteer. We love you and we are grateful for you. Wah, memang luar biasa banget volunteer AFJF Surabaya ini. Meskipun di tengah pandemi, mereka masih bersedia melayani kita semua. Boleh Betul nih, sekali. teman-teman chat di live chat sekarang juga, say thank you. Boleh appreciate mereka-mereka yang membantu kita di balik layar ini, luar biasa. Oke, sekian dari kita. Have a blessed week teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!